Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut pelestarian sumber daya lahan berkelanjutan yang akan saya paparkan. Evaluasi sumber daya lahan. Evaluasi lahan merupakan proses dalam menduga kelas kesesuaian lahan dan potensi lahan untuk penggunaan tertentu, baik untuk pertanian maupun non-pertanian. Ini menurut Jainuddin dalam Muhammad Yusuf Hidayat. Lalu, suatu proses penilaian sumber daya lahan yang akan dicapai untuk tujuan tertentu dengan menggunakan suatu pendekatan atau cara yang sudah teruji. Hasil dari evaluasi lahan akan memberikan suatu informasi atau arahan penggunaan sesuai dengan keperluan. Hasil evaluasi lahan di Kecamatan Kadungora. Untuk lokasi yang dievaluasi ini yakni Desa Karangtengah, termasuk ke dalam lahan pertanian dengan kelas kemampuan lahan terdapat pada rentang kelas kemampuan 1 sampai dengan 4. Namun lebih spesifik lagi tergolong ke dalam lahan kelas kemampuan 2 karena lahan di Desa Karangtengah ini mempunyai pilihan dalam penggunaan lahannya seperti pemanfaatan lahan pertanian, lahan ladang, dan lahan pekarangan. Kesimpulan dari hasil yang dilakukan adalah lahan di Desa Karangtengah termasuk ke dalam lahan kelas kemampuan 2. Tanah dalam kelas kemampuan ini memiliki beberapa hambatan atau ancaman kerusakan yang mengurangi pilihan penggunaannya atau mengakibatkannya memerlukan tindakan konservasi yang sedang. Maka dari itu diperlukan tindakan konservasi tanah dan air pada kegiatan pertaniannya. Untuk selanjutnya, penentuan status daya dukung lahan. Daya dukung lahan berarti kemampuan lingkungan dalam mendukung kehidupan semua organisme makhluk hidup. Daya tampung adalah kapasitas lingkungan untuk menyerap benda, energi, atau komponen lain yang dibuang ke lingkungan oleh mereka sendiri atau melalui intervensi makhluk hidup. Penentuan daya dukung lahan ini dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan lahan untuk kondisi saat ini dan kondisi di masa akhir perencanaan. Status daya dukung lahan merupakan gambaran mengenai rasio atau selisih antara sisi ketersediaan lahan dan sisi kebutuhan lahan. Daya dukung lahan di Kecamatan Kadungora. Kebutuhan lahan untuk hidup layak. Luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup ini dihitung dari beras lokal, yakni kebutuhan hidup layak per penduduk dibagi produktivitas beras lokal per kilogram per hektar per tahun. Antara lain 1000 kilogram per jiwa per tahun dibagi 2.400 kg per jiwa per tahun dengan hasil 0,42 hektar per jiwa. Dalam menentukan kebutuhan lahan, perlu diketahui data jumlah penduduk dan luas lahan untuk hidup layak dengan perhitungan sebagai berikut. DL sama dengan N dikali KHLL 28.262 orang dikali 0,42 hektar per jiwa dengan hasil 11.870 hektar. Dapat disimpulkan nilai ketersediaan dan kebutuhan lahan sebagai berikut. Ketersediaan lahan yakni 5.873.000 hektar. Kebutuhan lahan adalah 11.870 hektar. Jadi dapat disimpulkan bahwa SL lebih kecil daripada DL, yang berarti daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui. Kesimpulannya, berdasarkan perhitungan ketersediaan lahan di Kecamatan Kadungora,
Dapat diketahui bahwa ketersediaan lahan sebesar 5.873,90 hektar, kebutuhan lahan untuk hidup layak sebesar 0,42. Kemudian, kebutuhan lahan yang diperlukan yaitu 11.870,04 hektar. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa ketersediaan lahan lebih kecil daripada kebutuhan lahan, yang artinya daya dukung lahan di Kecamatan Kadungora dinyatakan defisit. Untuk selanjutnya, pencemaran dan degradasi lahan. Pencemaran lingkungan adalah suatu keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi tata lingkungan yang tidak menguntungkan bagi kehidupan yang disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing. Degradasi lahan ini adalah lahan yang tanahnya telah mengalami proses degradasi atau penurunan tingkat produktivitas tanah. Degradasi dan pencemaran di Kecamatan Kadungora. Pencemaran lahan disebabkan dari limbah sampah rumah tangga yang berasal dari saluran irigasi, sehingga ketika air masuk ke dalam lahan, sampah limbah rumah tangga ikut terbawa ke dalam lahan. Didapat juga degradasi berupa retakan tanah yang disebabkan pemupukan kimia, sehingga tanah menjadi keras dan kurang subur. Dalam upaya mengatasinya, dilakukan pembersihan sampah plastik yang ada di saluran lahan, yang ada di saluran irigasi, kemudian mengalir menuju lahan. Untuk mengatasi degradasi lahan akibat dari penggunaan pupuk kimia, dilakukan pemupukan dasar menggunakan pupuk organik. Diharapkan dapat meningkatkan bahan organik sehingga tanah menjadi lebih subur dan dapat meningkatkan produktivitas. Kesimpulan, pencemaran lahan disebabkan oleh sampah rumah tangga dan degradasi lahan disebabkan dari penggunaan pupuk kimia. Dalam mengatasi pencemaran dan degradasi lahan tersebut, dilakukan kegiatan pembersihan saluran air dari lingkungan rumah tangga ke lahan, dan untuk mengatasi degradasi lahan dilakukan menggunakan penggunaan pupuk organik untuk meningkatkan bahan organik tanah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.